Jumpa kembali dalam SLM 125 menit. Setelah kita belajar tentang generasi pertama, kedua, dan hari ini kita masuk kepada generasi yang ketiga, Enos. Enos, Adam atau manusia yang lemah, yang tidak bisa terhindar dari maut. Enos dilahirkan bagi Set pada usia 105 tahun. Kejadian 5 ayat 6, 1 Tawarik 1 ayat 1, yakni 235 tahun setelah kelahiran Adam. Enos memperanakan Kenan pada usia 90 tahun. Dia hidup 815 tahun lagi dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Enos mati pada usia 905 tahun. 1140 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 5 ayat 9 sampai 11. Enos hidup semasa dengan Adam selama 695 tahun. 84 tahun ia hidup dengan Nuh, dan Enos menyaksikan kenaikan Henok pada usia 752 tahun. Nama Enos tercatat dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 38. Nama Enos berasal dari kata Enas dalam bahasa Ibrani yang berarti mudah pecah atau lemah. Enos menunjukkan bahwa manusia adalah eksistensi yang secara total tidak berdaya, dan ini menunjukkan kelemahan sebagai nasib manusia. Nama Enos adalah pengakuan iman yang keluar dari mulut Set yang mulai memanggil nama Tuhan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lewat nama Enos, kita dapat mengira-ngira situasi pada zaman itu. Pada zaman Enos, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Alkitab memperkenalkan alasan yang memotivasi Set menamai anak laki-lakinya Enos adalah karena orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Hal memanggil nama Tuhan menekankan bahwa hubungan pribadi dengan Allah telah dimulai. Di dalam hubungan antar manusia pun, memanggil seseorang dengan nama daripada dengan jabatan atau pangkat menunjukkan bahwa hubungan di antara kedua orang itu sangat akrab dan dekat. Khususnya Alkitab menyatakan bahwa manusia memanggil nama Tuhan sebagai hal yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan penyelamatan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi fakta bahwa manusia telah mulai memanggil nama Tuhan menunjukkan pergaulan yang penuh inisiatif antara Allah dan manusia telah dimulai. Kata memanggil dalam bahasa Ibrani hara yang digunakan di sini berarti menyatakan atau berteriak dengan keras. Arti kata ini menunjukkan bahwa nama Tuhan telah diberitakan bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang jauh. Arti kata ini juga memungkinkan kita untuk menduga bahwa ibadah sejati telah ditegakkan dan didirikan dengan benar di zaman Enos. Injil mulai disampaikan dan diberitakan tidak hanya kepada sekelompok kecil orang, tetapi kepada banyak orang. Penyembahan yang benar kepada Allah, kehidupan ibadah dimulai di zaman Enos. Frasa mulai memanggil nama Tuhan di Kejadian pasal 4 ayat 26 dapat secara sederhana dikatakan bahwa ibadah formal telah dimulai.
Alkitab bahasa Korea, versi terjemahan Standar Baru menerjemahkan Kejadian pasal 4 ayat 26, Set juga memperanakan dan menamai anaknya Enos. Waktu itu barulah orang-orang mulai ibadah sambil memanggil nama Tuhan. Namun ibadah ini bukan berarti penyembahan pertama dalam kurun waktu 235 tahun setelah kejatuhan Adam. Dengan melihat bahwa Kain dan Habel juga telah mempersembahkan korban kepada Allah, kita dapat mengerti bahwa orang-orang telah mulai menyembah Allah lama sebelum itu. Oleh sebab itu, arti mulai memanggil nama Tuhan menunjuk kepada kehidupan ibadah yang teratur untuk melayani dengan benar. Ahli-ahli teologi menyatakan bahwa mentalitas dan sikap dasar ibadah yang sangat mengharapkan kehadiran Allah telah didirikan di zaman Enos. Sikap tersebut adalah sikap yang membuang kehendak sendiri dan mau menerima 100% pemerintahan Tuhan. Sikap tersebut juga sungguh-sungguh sikap yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Dia segera menyelamatkan mereka dari situasi kritis yang disebabkan oleh penyebaran dosa dan kejahatan. Enos adalah model dari seluruh umat manusia yang lemah dan yang tidak mampu menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita adalah eksistensi yang lemah, seperti nama Enos, yang tidak dapat terhindar dari maut, kita dapat mempersembahkan ibadah yang sejati sebagai korban persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1. Dan kita dapat menerima keselamatan sebagai hadiah pada waktu kita sungguh-sungguh mencari dan memanggil nama Tuhan dengan hati seperti Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dan Roma 10 ayat 13. Sama seperti arti nama Enos, manusia lemah. Manusia adalah eksistensi yang sangat lemah, sehingga dengan dapat mudah jatuh ke dalam ujian dan godaan setiap hari, dan merupakan makhluk yang selalu tidak berdaya di hadapan dosa. Manusia adalah makhluk yang pada akhirnya tidak bisa menghindari kematian dalam dosa. Oleh karena itu, orang-orang saleh yang hidup di zaman Enos mencurahkan seluruh isi hati mereka, jiwa mereka pada pekerjaan mencari dan menyerukan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Manusia sepenuhnya mengakui bahwa mereka adalah makhluk yang lemah, ditaklukkan oleh beban dosa dan maut. Pengakuan ini adalah pengakuan bahwa manusia adalah eksistensi yang tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sampai kedatangan keturunan perempuan yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga ada permintaan yang sungguh-sungguh dari Tuhan untuk perkembangan ibadah yang sejati kepada orang-orang yang mengakui bahwa mereka seperti Enos dan dengan tulus mengharapkan pemerintahan Allah secara utuh atas hidup mereka. Biarlah pelajaran tentang tokoh ketiga atau generasi ketiga Enos menolong kita paham bahwa kita orang yang lemah tanpa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.